Hai, masih denganku Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Kali ini aku ingin kalian mendengarkan sebuah cerita horor yang harus kalian simak. Jadi, cerita ini adalah pengalaman pribadi seorang laki-laki narasumber aku yang bernama Wawan. Jadi dia menceritakan tentang kisah kelam sekaligus mencekam dalam hidupnya beberapa tahun silam. Dan cerita ini berjudul Telung Sirah. Bagaimana keseruan cerita ini? Jangan di-skip, tonton video ini sampai habis. Kok judulnya Telung Sirah? Telung Sirah ini apa sih? Telung Sirah ini mengartikan bahwa ada 3 kepala. Maksudnya 3 kepala keluarga yang menghuni satu rumah. Nah, di Jawa, di sini ada mitos, entah itu kalian mau percaya atau tidak, tapi memang ini ada, real, sudah umum ya terjadi di masyarakat kita bahwa satu rumah itu tidak boleh sampai ditinggali 3 kepala keluarga. Jadi memang satu rumah itu tidak boleh ditempati oleh 3 keluarga. Dan katanya pamalinya ini weton yang kecil akan kalah dengan weton-weton yang besar di antara 3 kepala keluarga itu. Nah, kejadian ini sudah terjadi pada Mas Wawan. Kalian tertarik mendengarkan ceritanya? Yuk, aku akan menceritakan kisah kelam dari Mas Wawan saat itu. Jadi, Mas Wawan dan kedua kakaknya ini tinggal dalam satu rumah. Nah, rumah ini tuh rumah punden ya. Rumah peninggalan dari ayah dan ibu Mas Wawan. Nah, Mas Wawan ini anak bungsu dari 3 bersaudara. Jadi kakaknya ini yang pertama itu namanya Mas Leo, yang kedua itu Mas Anto. Nah, yang ketiga ini Wawan. Mereka itu emang kayak udah niat mau tinggal di rumah punden itu karena memang rumah itu besar sekali gitu loh. Jadi meskipun mau dihuni beberapa kepala keluarga lagi itu juga masih muat. Tapi kan keluarga lain lebih memilih tidak ikut deh tinggal di rumah itu kan, meskipun besar banget ya rumahnya itu nggak mau tinggal di sana saudara-saudaranya itu jadi mereka bertiga itu sepakat untuk tinggal di rumah punden peninggalan dari ayah ibu mereka. Jadi mereka tinggal serumah itu ya udah nggak ada berantem-berantemnya. Jadi memang dari awal itu udah kesepakatan mereka bertiga nih. Nanti di ruangan sebelah kanan yang emang rumahnya itu besar banget dan kamarnya itu aduh nggak main-main. Cuma rumahnya itu semacam joglo gitu loh. Joglo kayak rumah-rumah zaman dahulu gitu, nggak tingkat, emang vintage banget. Dan itu emang dihuni oleh mereka bertiga. Nah, Mas Leo dan Mas Santo ini udah punya anak ya. Anak mereka itu Mas Leo itu ada 2, terus Mas Anto itu ada 1. Yang Wawan ini masih belum punya keturunan karena masih baru nikahnya nih. Nah, ketika tinggal di situ di rumah punden ini, mereka itu tidak kayak tukaran gitu, apa ya namanya ya, bertengkar lah untuk masalah ini masalah itu. Jadi memang mereka itu semuanya udah kayak udah adil aja karena orang tua mereka itu selain
terkenal didikan yang kalem, lemah lembut, dan mereka itu juga udah dididik sebagai anak yang memang apa ya, kayak luwes lah ya, kayak tegas gitu loh. Kalau ada masalah kayak gini tuh utamakan saudara aja, jangan kayak karena masalah sepele jadi dibesar-besarin kayak gitu. Ya udah, mereka tinggal di rumah itu dengan apa sih namanya, bahagia gitulah pokoknya. Intinya seperti itu, rukun rukun rukun. Nah, tiba-tiba suatu hari nih pembantunya ini nyeletuk ke Mas Leo waktu itu, waktu nganterin sarapan pagi ya. Nah, Bi Ira ini bilang ke Mas Leo, Mas, kalau orang zaman dahulu itu nggak boleh loh, misal satu rumah itu dihuni 3 kepala keluarga. Mas Leo yang mendengar seperti itu kayak semacam kaget, tapi nggak kaget-kaget yang pengen dengerin kayak gitu, nggak. Jadi cuma ya udah kaget. Habis itu udah lewat lah omongannya Bi Ira itu. Tapi istrinya nih, istrinya Mas Leo ini kayak peka gitu loh, kayak Mas dengerin dong, ini orang tua yang ngomong gitu. Nah akhirnya Mas Leo itu kan karena memang dididik apa, lebih logis ya, lebih yang kayak mikir pakai logika aja gitu loh. Ya percaya percaya nggak apa-apa sama adat zaman dahulu, tapi kalau misal sampai jadi maniak kayak gitu tuh jangan. Jadi tipe pemikirnya Mas Leo itu seperti itu. Beda lagi kalau Mas Santo. Mas Santo ini lebih kayak ya kita percaya tapi enggak harus 100%, ya sama aja ya sama kayak Mas Leo. Tapi kayak Mas Santo ini masih kayak oh iya bener deh, kayak masih nelaah gitu loh kalau ada pemikiran semacam itu. Nah kalau Mas Wawan ini percayanya 100% karena dia itu kayak semacam peka kayak gitu loh, orang yang peka. Nah akhirnya setelah dibilangin sama Bi Ira ini, istrinya Mas Leo ini kayak kita bahas yuk masalah seperti ini, jangan dianggap sepele gitu karena memang ini udah adat zaman orang dahulu. Masa kita nggak mau percaya sih? Tapi Mas Leo itu lebih ke yang no, jangan bahas seperti itu denganku karena aku bukan tipe orang yang akan merespon cerita-cerita seperti itu. Udah kamu cerita aja ke orang lain gitu, jangan ke aku meskipun aku itu suamimu. Nah, si Mas Leo itu ngomong ke istrinya itu pakai apa ya, kayak bahasa yang singkat padat dan jelas. Akhirnya si istri memaklumi karena memang sifat suaminya itu seperti itu, tapi dia itu kayak kepikiran gitu loh waktu selama selama tinggal di rumah itu kepikiran banget nanti bakalan terjadi hal-hal yang aneh nggak ya di sini gitu. Tiba-tiba setelah Wawan ini kan menikah, jadi dulu itu memang mereka tinggal itu Wawan masih belum menikah, tapi setelah menikah nih, si Wawan udah menikah nih, tiba-tiba banyak keanehan yang terjadi di rumah itu. Nah, si Mas Leo ini malah mikirnya itu udahlah jangan fokus sama itu. Kalau kita fokus sama masalah yang sepele seperti itu kita nggak jalan hidupnya. Si istri itu cuma mau negesin apa ya, memberi nasehat gitu loh ke Mas Leo itu kalau udah kamu itu yang tua di sini, jadi kamu itu harus tahu gitu loh. Kamu bisa mengatur hal-hal yang seperti ini tuh tolong dengerin. Nah, ini si Mas Santo ini sebenarnya udah ngerasa aneh nih karena memang pas tinggal di rumah itu sejak setelah Wawan
menikah, tiba-tiba suasana itu jadi aneh. Hawa di rumah itu panas banget, terus kayak nggak nyaman. Yang mereka rasakan seperti itu. Tapi Mas Leo ini meskipun merasakan seperti itu malah ngomongnya itu kayak gini, ya udahlah, kayak gini mungkin kondisinya aja yang sekarang seperti ini, jangan disangkut pautin sama magis gitu. Kan capek kan ya istrinya Mas Leo udah mau ngasih tahu, udah mau ngobrolin baik-baik, tapi tidak direspon sama sekali gitu loh sama suaminya. Ya udahlah, percaya nggak percaya, apa apa katamu, nanti kalau ada apa-apa kamu nanti ngerasain sendiri loh ya akibatnya gitu. Loh, kok malah ngancem gitu katanya Mas Leo. Bukan ngancem sih Mas. Aku ini di sini tuh kayak mau ngasih tahu, mau ngasih wejangan ke kamu karena kan ibu bapak sudah nggak ada yang mau nuturi. Kamu di sini juga nggak ada orang tua juga, saudara-saudara juga jauh. Jadi yang bisa ngasih nasehat selama ini ya aku gitu. Tapi Mas Leo lebih kayak ya gitu. Nggak yang mau mendengarkan sepenuh hati. Akhirnya kalau istri cuma didengerin kayak gitu, ya sebel lah ya. Jadi kalau ada apa-apa, istrinya Mas Leo ini cukup diam dan melihat aja, jadi penonton. Dan kemudian nih, setelah beberapa bulan Wawan menikah itu, tiba-tiba anak Mas Leo ini jatuh sakit. Sakitnya itu nggak ada gejala gitu, tiba-tiba nggak sadarin diri aja anaknya. Pas dibawa ke rumah sakit, itu dokter nggak ngeliat ada kelainan dalam tubuhnya atau penyakit-penyakit yang ganas gitu di tubuhnya. Nah, waktu itu istri dan Mas Leo itu juga bingung gitu kan, lah ini anakku sakit apa kok nggak ketahuan gitu, di ronsen pun juga nggak ada apa, normal semua. Tapi kenapa kok mereka anaknya ini koma gitu loh, nggak sadarin diri, tiba-tiba ya udah nggak sadar aja gitu. Dan akhirnya si istrinya itu bilang, lu kan Mas, ada kan bala yang dateng, ada kan masalah yang dateng. Kalau kamu waktu itu dengerin aku nggak akan kayak gini. Kamu sih nggak mau dengerin aku gitu. Nah Mas Leo itu malah kayak, loh, jangan sangkut pautin sakit anakmu ini dengan hal-hal seperti itu nggak wajar gitu, aneh kamu itu. Jadi istri jangan aneh-aneh. Ini ya sakit ya sakit. Kalau masalah itu juga udah di luar hal ini. Mas Leo itu masih ngotot aja. Ini si Wawan sama Mas Anto ini juga udah kayak kembang kempis ya. Kayak gimana ya? Kayak mau percaya tapi takut mau percaya gitu. Mereka berdua cuma bisa berunding nih, ini gimana nih Mas? Takutnya nanti memang bener nih mitos dari gak boleh tinggal satu rumah itu, karena memang setelah aku menikah nih aku menyadari sama istri ada beberapa hal yang aneh terjadi di rumah kita. Seperti kayak gelas itu tiba-tiba jatuh sendiri di rumah. Terus kayak Hawa itu nggak nyaman di rumah. Apakah cuma aku aja sama istri atau Mas Anto juga ngerasain juga nih? Nah, si Wawan itu tanya seperti itu. Nah, Mas Anto ini bilang, ya aku juga ngerasain hal yang sama. Di rumah kayaknya nggak nyaman banget. Tapi kan gimana, kondisi keuanganku juga lagi nggak nutut gitu. Misal kita itu harus keluar untuk berumah-rumah sendiri. Nah si Wawan juga gitu, duh iya juga, aku juga sama istri masih pas-pasan nih, kalau mau keluar dari rumah juga mau dapat uang dari mana gitu. Sedangkan untuk sewa atau kontrak kayak gitu, udah uang kita itu cuma nipis banget. Nah mereka berdua itu cuma
ya udahlah bisa kayak ngebatin gitu dalam hati semoga aja nggak terjadi hal-hal jelek setelah ini. Nah, akhirnya beberapa bulan berlalu, anaknya Mas Leo ini masih koma. Jadi nggak sadarin diri, tapi nggak ada penyakitnya gitu loh. Yaudah akhirnya beberapa bulan berlalu itu tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh di rumah. Nah, semua pembantunya itu tiba-tiba mengalami kejadian yang menyeramkan. Jadi satu persatu dari mereka itu kesurupan. Entah ya faktornya apa nggak ngerti. Jadi malam itu tepat di hari Jumat Kliwon, tiba-tiba salah satu pembantunya, cowok ya yang cowok, itu tiba-tiba kesurupan. Kesurupan itu mengerang kayak orang mau makan kepala orang gitu pokoknya. Pokoknya nyeremin lah. Nah, Mas Wawan sama Mas Anto ini juga takut kan ya karena memang mereka parno dengan hal-hal berbau magic kayak gitu, gaib-gaib gitu itu udah takut mereka berdua itu. Nah, Mas Leo yang tahu cuma alah, ya udahlah kamu itu ngapain kesurupan? Mungkin dia itu kebanyakan pikiran. Jadi akhirnya kemana-mana nih terkontaminasi dengan hal-hal yang receh. Akhirnya jadi gitu dia kesurupan. Nah, mendengar jawaban dari Mas Leo yang santai banget itu, istrinya langsung bilang, "Loh kamu jangan kayak gitu dong, ini beneran kesurupan nih, ini udah di luar logika, ini kenapa kok banyak kejadian aneh, kamu itu nggak mikir apa? Nggak khawatir apa dengan semua-semuanya nih, ngapain harus khawatir sama orang? Aku aja sama diriku sendiri juga belum tentu ada yang mau mengkhawatirkan diriku. Kenapa kok harus khawatir kepada orang? Udahlah, terjadi perdebatan lah antara istri Mas Leo dan Mas Leonya sendiri. Nah, Mas Wawan yang sama Mas Anto yang mendengar itu hanya bisa melerai. Udahlah Mas, jangan malah menambah masalah gitu loh. Ini kita sedang ada di satu situasi yang kita sendiri nggak tahu, nggak pernah ngalamin kayak gini gitu loh. Tiba-tiba pembantu kesurupan kan ya takut gitu kan. Barang-barang di rumah itu dipecah semua karena dilempar, nggak tahu kenapa gitu. Nah, tadi yang bersama dengan pembantu cowok ini itu ya istrinya Mas Leo, tapi istrinya Mas Leo ini juga bilang gitu loh. Loh, aku nggak ngerti apa-apa, Mas. Aku jadi tadi itu nggak ngelihat dia ngapa-ngapain. Ya udah, aku cuma mau minta tolong keluarin mobil karena aku harus datang ke tempat spa. Sekarang itu udah jadwalnya spa, terus dia kesurupan seperti ini. Dah lah ya, akhirnya nggak nemu solusi karena berdebat yang ya mereka sendiri lebih mempertahankan ego masing-masing. Akhirnya Wawan ini karena udah jenuh dengan mereka-mereka yang cuma bisa bertengkar, dia langsung bilang nih ke Mas Leo, kakaknya ini, udahlah Mas, aku tak manggil itu salah satu kenalanku yang memang dia itu anak pinter gitu, temennya. Nah akhirnya ditelepon nih temennya nih, Dika gitu, Dika kan temennya itu namanya. Dika, kamu kembali deh. Kamu kembali. Kamu datang deh. Kamu datang ke rumahku karena sekarang ini ada hal yang nakutin banget. Aku sendiri nggak ngerti harus bagaimana gitu. Nah si Dika ini menyanggupi, oke, aku mau bantu kamu. Akhirnya datanglah Dika itu dan melihat kondisi rumahnya Wawan, temennya itu dengan tatapan yang aneh. Dika ini kayak semacam apa ya kayak
risih gitu, dan dia itu melihat di satu titik di pojok rumah tersebut sebelah kanan itu ngeliatin banget sampai kayak kayak orang yang mau bertarung gitu. Tatapannya itu serem banget, tajam banget. Nah, Wawan yang nggak ngerti juga bingung ya, celingak-celinguk. Ini Dika ngapain gitu. Akhirnya ditepuk lah pundak temennya. Dik, kamu ngapain sih? Kamu itu disuruh itu loh, ada anak kesurupan. Tolong benerin nih, kamu biasanya kan ahli kayak ginian. Nah, si Dika ini gini, ini sebenarnya kesurupan bukan karena apa-apa, ini karena ada sesuatu yang masih dilakukan di sini padahal udah dilarang dari dulu. Ya udah akhirnya si Wawan ini bawa Dika nih ke tempat pembantunya yang kesurupan itu. Si Dikanya ini masih serius banget ngeliatin pojokan itu, nggak tahu kenapa. Wawan itu bilang itu sebenarnya di balik tembok itu adalah rumah dari rumah kamar kamar dari orang tua aku dulu, almarhum orang tua aku. Emang kenapa gitu katanya. Oke, ntar dulu kita benerin dulu nih yang kesurupan. Ini dibenerin lah si pembantu yang kesurupan ini. Gak tau lah dibacain apa karena memang Dika yang lebih paham waktu itu. Nah akhirnya setelah selesai nih si pembantu ini udah sadar nih, langsung disuruh bawa bawa keluar lah waktu itu untuk menenangkan diri. Nah si Dika ini tanya nih ke Wawan karena memang penasaran banget. Ini kenapa sih aku masuk ke dalam rumahmu itu kok hawanya panas banget? Gak kayak biasanya. Dulu kan waktu masih ada orang tuamu itu di sini kan enak ya. Hawanya asri banget. Kenapa kok jadi panas kayak gini? Terus masuk ke rumah juga kayak nggak enak banget nih hati nih. Kenapa? Si Wawan itu bilang, sebenarnya sih kita itu udah ngerasa seperti ini sejak aku menikah. Tapi itu kamu tahu sendiri kan kakakku pertama yang Mas Leo itu dia itu kayak nggak percaya gitu loh kayak gitu-gituan. Terus kita itu sebenarnya kan udah berencana mau keluar nih dari rumah ini. Tapi Mas Leo itu kayak nggak 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 ngizinin kita untuk keluar karena apa? Ya eman-eman gitu. Ya udahlah di rumah aja di sini, oh, toh rumahnya itu juga gede banget, nggak ditinggalin juga sayang gitu. Ngapain punya rumah gede aja kok sampai ngontrak di luar tuh. Si Dika ini gini, loh, jadi kamu tinggal di sini? Iya, aku tinggal di sini. Nah, si Wawan itu bilang di sini tuh aku tinggal sama kakak kedua aku dan aku sendiri. Jadi kita bertiga itu tinggal di rumah ini, di punden ini, rumah punden ini. Nah, si Dika ini kaget dong loh. Kamu tahu kan kalau ada larangan di misal nih satu rumah itu nggak boleh sampai ditinggalin tiga kepala keluarga. Tahu nggak sih kamu? Ya Wawan menceritakan dong kalau dia itu percaya kayak gituan gitu. Sejak dia menikah, tiba-tiba suasana di rumah itu memang aneh, nggak kayak biasanya. Nah, si Dika ini bilang, ya udah kalau memang kamu udah ngerasa aneh, keluar aja. Jangan sampai kamu terkena sialnya. Nah, si Wawan waktu itu masih berpikir lama, belum bisa menjawab apa pertanyaan dari Dika. Dan dia memang berencana nih mau rembukan lah sama emasnya ini. Entah bagaimana nanti jawabannya Mas Leo, dia harus mau menyetujui keputusan Wawan karena nggak hanya dia yang kepala keluarga, dia juga udah jadi kepala keluarga untuk istrinya meskipun belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya Dika waktu itu pulang, terus Wawan nih memang udah
mantep nih mau ngomong ke Mas Leo untuk keluar dari rumah. Bukannya malah jadi apa musyawarah yang baik, ternyata Mas Leo ini malah kayak aneh banget tingkahnya. Jadi itu diajak bicara itu penuh emosi terus aja. Si istri juga udah kayak udahlah aku stop mau ngomong sama suamiku karena dia itu tipe orang yang nggak mau mendengarkan nasihat dari orang lain meskipun kita udah seniat itu. Akhirnya Wawan berani nggak berani mau ngomong dong sama Mas Leo itu. Dia udah risih tinggal di sana meskipun rumah itu sebenarnya gede banget. Ya sayang banget kalau keluar. Tapi kan dia lebih sayang nyawanya dengan istri daripada harus berat kepada hal yang berbau dunia. Akhirnya waktu itu yes Wawan mau bilang bilang ke Mas Leo dan Mas Leo nggak ngizinin. Dia malah kayak nyolot gitu, kayak apa ya? Kayak jadi manusia udah mentang-mentang itu egonya tinggi banget. Akhirnya berdebat mereka berdua. Terus tiba-tiba Mas Anto ini datang dengan tatapan yang kosong, aneh. Wajahnya itu udah pucat. Terus dia itu ngeliatin Leo. Si Leo ini juga kaget dong, ini ngapain adiknya ini kayak gini, kayak zombie gitu. Akhirnya mereka berdua, Leo sama Wawan ini juga bingung ya ngapain nih Anto nih dateng-dateng udah kayak gitu, aneh banget. Kok tiba-tiba nih ya si Anto nih ngambil pisau. Terus mau dilemparin ke orang-orang yang ada di depannya gitu. Oh, takut banget nih semuanya. Takut meskipun Mas Leo juga takut, ini kenapa nih ya Anto ini kok kayak orang gila gitu. Ya wes, akhirnya si Wawan ini nelpon Dika lagi untuk kembali karena takut ya, takut banget, suasana di rumahnya itu udah aneh banget. Ayo ayo kamu kesini cepetan tolongin aku gitu. Akhirnya Dika langsung ke rumahnya dan melihat Anto ini udah bersikap seperti itu. Ya wis, akhirnya setelah disadarin, si Anto ini bilang, aduh mas, aku kayaknya nggak bisa nih. Kalau harus tinggal di sini lebih lama lagi. Karena aku memang sayang banget, aku eman banget ke keluargaku. Kamu tahu mas, kejadian sebelum aku kesurupan itu. Jadi aku tidur di kamar. Habis itu ada yang kayak meluk aku dari belakang. Pas aku lihat ternyata tubuhnya itu banyak bulunya warna hitam. Habis dipeluk itu udah aku nggak sadarin diri. Dan aku denger banget di telinga aku itu ada yang bisik seperti ini. Nanti kam kabeh kabeh sing ono di kini tak jangkepi. Nah itu maksudnya gini, kalau di translate jadi bahasa Indonesia itu artinya seperti ini. Nanti semua yang ada di sini nanti aku lengkapi. Ya yang aku lengkapi itu apa nggak ngerti ya. Nah akhirnya mendengar seperti itu Dika langsung, wah ini kayaknya ada yang nggak beres nih di rumah ini. Aku coba telepon Pak Deku ya karena memang beliau itu yang ahli dalam hal seperti ini. Akhirnya diteleponlah Pak D-nya untuk datang ke rumah waktu itu. Nggak pikir panjang lagi, Pak D-nya langsung datang. Nah setelah datang nih, tiba-tiba Pak D-nya itu kaget. Loh, ini rumah kok jadi telung sirah gini gitu. Bingung kan, Mawang waktu itu bingung kenapa kok. Ya dia nggak paham lah. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumahnya dan bilang kalau ada
telung sirah. Telung sirah ini maksudnya apa juga Wawan waktu itu nggak tahu. Nah, Pak D-nya Dika ini langsung masuk ke kamar. Pantes gitu. Jadi semua itu yang ada di sini itu harus berpasangan. Nah, kalau satu nggak ada pasangannya yang jadi pasangannya ya mereka gitu. Nah, semakin bingung lagi. Mereka itu semakin bingung sama penjelasan seperti itu. Ya udah akhirnya pasrah lah ya, meskipun Leo juga udah pasrah waktu itu. Di sini netonya yang paling kecil siapa gitu. Mas Leo gitu. Akhirnya Mas Leo menceritakan bahwa iya Pak, di antara kita netonya yang kecil itu saya dan yang paling besar itu adalah Anto. Ya udah akhirnya ngasih tahu lah ke Pak D-nya Dika itu, Pak D-nya Dika langsung netralin rumahnya gitu, nggak tahu gimana. Habis dinetralin rumahnya, terus mereka bilang, si Pak D-nya itu bilang ke mereka, kalau bisa satu di antara kalian harus keluar dari sini. Ambil yang weton paling besar aja, weton yang paling besar harus keluar dari sini karena memang satu rumah itu tidak boleh ditempati 3 kepala keluarga. Ini memang mitos bagi kalian, tapi ini kepercayaan orang dulu yang masih diabadikan atau dibawa sampai sekarang bagi orang yang percaya. Yang nggak percaya ya udah silakan. Semua kembali kepada kalian masing-masing. Akhirnya karena udah dinasehati sama orang tua seperti itu, Mas Leo itu langsung oke, oke, mau menerima gitu. Akhirnya saat bermusyawarah nih, Wawan langsung bilang, begini Mas, karena memang aku ini baru menikah, lebih baik aku saja yang keluar. Mas Leo dan Mas Anto di sini aja karena bagaimanapun caranya kalian yang harus merawat peninggalan dari ayah ibu itu. Nah, kemudian si Wawan ini keluarlah dari rumah itu tanpa ada tekanan dari Mas Leo lagi. Dan ternyata setelah kejadian itu semua kembali normal, nggak ada hal-hal aneh terjadi lagi. Nah, jadi kayak gitu tuh Mas Wawan juga bilang ya, iya ya kalau kalau anak zaman sekarang sih misalnya nggak percaya sih nggak apa-apa, oke-oke aja. Karena memang seperti ini itu nggak akan bisa dipercaya oleh orang yang belum mengalaminya. Tapi kalau orang itu sudah mengalaminya, pasti dia akan, oh jadi gini gitu. Jadi begitu cerita horor yang pernah dialami oleh Mas Wawan. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa dan tonton video aku yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.